apa, dan kita berusaha untuk memprakteknya. Lagi-lagi dalam keadaan apapun kita juga tetap minta sama Allah untuk tetap dilindungi dalam keadaan apapun, karena yang namanya musibah atau Nah, by the way tadi kan lo sempet nyempil sedikit tentang married ya, Ce. Iya. Tentang relationship lah. Ini buat teman-teman yang mungkin masih menjalin hubungan relationship di luar menikah. Karena kan memang kita juga departemen nikah kita juga udah ngebahas udah ya. 3. Menurut lo kalau lo sendiri nih, lo penting nggak sih gitu menanamkan Tuhan, lo punya Allah itu tuh dalam hubungan lo gitu. Entah lo dalam ya emang sih kita nggak bisa kayak itu memang hubungan, mestinya kita nggak bisa maksa orang bahwa lo tuh harus deket sama Tuhan lo harus ibadah lo harus gini-gini, emang enggak ya. Enggak. Tapi kalau dari lo sendiri gimana, Ce? Kerja di amil di Lasnas kayak gitu kan. Nah, di situ puncaknya, Ce. Yang emang gue bener-bener ngefeel, oh iya, aku punya Allah kayak gitu. Terus sampai mengenal yang karena di bawah ininya Ustadz Yusuf Mansur ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kalau yang misalkan yang mereka kalian sering berseriwan ngelihat Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itu bukan cuma jargon aja gitu loh, tapi gimana caranya lu tuh gimana ya dalam setiap keputusan, apapun yang lu pikirin, apapun yang lu pengenin, apapun goal hidup lu, itu dan juga value yang itu tuh lagi-lagi yang ngingetin bener-bener ke Allah, cuy. Yang kita bareng juga ya kan dulu kita. Nah, saat itu juga sebenarnya nggak semua orang yang bisa diajak diskusi dengan environment itu. Nah, ketemunya kita juga ini ya, karena dari diskusi itu dan ketika kita sering mendengarkan ceramahnya Ustadz tuh, kita tuh langsung vibrasi, maksudnya nyampe lah. Iya, vibrasi kita nyampe, dan ketika di relationship ini juga gimana ya? Jadi kayak ternyata sebelum sama kayak self love sih. Jadi ketika kita udah mengenal diri kita dengan baik, kita juga akan mengenal Allah itu lebih baik. Nah, juga termasuk ketika kita memutuskan untuk mendapatkan pasangan. Kenal diri lu, kenal Allah, terus mencintai diri lu, juga mencintai Allah ya. Baru mencintai orang lain. Cintai orang tua udah pasti lah ya. Orang tua udah itu sih udah nggak usah diomongin. Itu harus itu harus. Allah juga apalagi gitu loh. Maksudnya kan, tapi lebih ke personally lah. Yang emang itu pas di masa qadar pasnya banget tuh di masa-masa apa sih namanya, quarter life crisis ya, pas di masa itu. Jadi ketika bimbang juga ya, alhamdulillahnya lagi tuh ada teman diskusi sama si Hece yang emang satu frekuensi, dan satu ya tetap titik baliknya tuh tetap balik lagi ke Allah gitu loh. Enaknya tuh di situ menjadi core, jadi core Allah itu ya. Iya, benar. Dan kita tuh harus menganggap Allah tuh sebagai teman kita juga, jadi kayak curhat. Karena ini gimana ya, ini udah berhubungan dengan keyakinan lu sendiri, lu yakin apa enggaknya sama relationship lu sama Allah itu, lu yakin gak nih gitu. Ketika ada rasa ragu sedikit ya, mungkin rasanya juga bakalan beda ngefeel-nya. Kadang kita juga masih ada rasa yang kayak ngelos, ada ya, pernah ada gue ngerasa ada ngelos itu di mana gue ngelos ada, cuman balik lagi emang harus ingat lagi, cuy. Dan ketika ngelos itu ya mungkin karena yang ngelos karena selama setan masih ada, kita akan tetap ngelos. Karena itu. Karena ya ada apa namanya, tapi ketika ya itu benar, Cek. Dan itu tuh benar-benar didapetin pas kita tuh udah waktu itu kan sama-sama lagi di quarter life crisis ya nggak sih? Dan alhamdulillahnya banget, karena gini bener yang lo tadi bilang, nggak semua orang itu bisa diajak discuss about that gitu loh. Dan ketika ada 1-2 orang kita udah mulai ngobrol ke arah sana pun, ke arah gimana relationship lo sama Allah, apakah Allah ini akan ditaruh di posisi nggak cuman lo deketin dia pas lo lagi sedih doang, apa emang bener-bener hal sedetail yang lo apa sih yang itu kejadian di dalam hidup lo tuh sekecil apapun itu, entah lo mau makan, lo mau ngapain gitu, lo always yang remember your God gitu kan. Always yang itu akhirnya menjadi kayak gini. Kadang ada orang yang bilang bahwa lu kan cewek nih, lo jauh dari orang tua, lo kayak hidup lo tuh maksudnya malah makin merantau, malah makin menjauh kayak gitu kan sama orang tua dan sebagainya. Maksudnya menjauhnya tuh nggak tinggal seatap every day, every time gitu.
Nah dari situ gue kayak lebih mikir kenapa lo harus pusingin hal itu sedangkan lo punya Tuhan gitu loh. Iya. Kayak lo tuh jangan sampai statement itu melupakan bahwa lo tuh punya Allah gitu. Iya. Kalau dilahirkan sebagai orang tua dan sekarang orang tua lu adalah orang tua lu ya karena itu memang sudah takdir yang ditetapin. Tapi lu jangan sampai lupa kayak gini loh, kayak gue ngeliatnya lagi-lagi standar society menganggap bahwa anak perempuan sebaiknya ya mama Islam juga ada beberapa yang mengatakan lebih baik. Cuman kita lagi-lagi juga dihadapkan sama kondisi gitu kan, dimana gue yakin everything yang terjadi dalam hidup ini dan hidup kita itu atas izin Allah always kan. Entah kita yang sekarang posisi sama-sama di Jogja, sama-sama jauh dari orang tua, and then gue yakin itu kejadian karena memang Allah ngizinin. Iya, gitu. kalau Allah nggak ngizinin kan gimana pun caranya Allah pasti nyuruh kita pulang. Iya pasti kan. Entah dengan cara apapun tuh pasti pulang. Pasti gitu. Aduh jadi pengen pulang. pengen pulang kayak gitu. Dan kalau lo sendiri nih Cek, ini kan kita kan udah sama-sama naruh Allah. Bahkan kita di dalam ngebangun bisnis pun apa-apa tuh Allah dulu gitu. Kita kayak pokoknya kita bener-bener dikedepanin. Pokoknya Allah dulu, Allah terus. Iya kan. Nah kalau lo sendiri lagi ke kayak lu merit, entah lu ke pasangan lu kayak gitu Cek, gimana Cek? Ketika nih lu ketemu nih sama sosok orang yang dia tuh ternyata ya Allah tipikal yang kita kan pernah kan nemuin beberapa orang ketika diajak discuss kayak gitu yang kayak langsung lo ngapain sih? Iya gue tahu kok kayak gitu, tapi kan lo juga kalau lo nggak usaha, kalau lo maksudnya yang kayak tipikal yang ada lo masa dimana lo nggak apa-apa tuh ke Tuhan lo gitu. Maksudnya kayak gimana ya bahasanya? Iya. Ya mereka jadi kayak soal ini aja Cek, mungkin kayak dulu gue sebelum mengenal Allah lebih deket juga kayak ya gue percaya Allah ada tapi nggak semuanya itu tuh harus nggak semua. Kadang tuh kita harus butuh alasan yang rasional. Oh ya, gitu, yang logik ke situ. Tapi kayaknya ini deh Cek, kalau karena I know myself better than others gitu ya. Jadi kayak gue ngerasa enggak gitu. Karena itu udah beda value. Jadi lu itu akan jadi story. Kayak itu akan jadi ini lo, that's the first value kayak lo ketemu orang and then lo lihat tuh gila sih. Kadang kan kayak ini pernah sih kita kayaknya bahas di part keberapa gitu soal merit yang ketika lo dapet pasangan, tapi tuh ada sifat yang lalu ini terus yang kayaknya lo waktu itu yang bilang ntar kalau nanti aja lah kalau nikah bisa kok dirubah sifatnya gitu. Padahal kan kayak gitu kalau gue ngelihatnya ketika kita sudah menikah kan bukan cuma tentang kita dengan pasangan kita, anak kita nantinya ya kan, keluarga kita gitu. Ketika oh iya bakalan berubah, bisa kok dia nanti dirubah. Sorry to say ya Richa. Iya Itu stupid thing. Maksudnya itu tuh hal yang sorry banget ya kalau gue kasar. bukan kalau lagi maksudnya itu tuh udah hal yang bodoh, pemikiran hal yang bodoh kalau sampai lo berpikir nanti tuh dia akan berubah. Ini bukan cuma pemikiran gue doang, mungkin kalian apaan sih lo belum nikah udah sok tahu, tapi ini sudah berdasarkan pembicaraan dengan para bapak-bapak yang sudah menikah ya. Iya, lagi ngobrol-ngobrol gitu sama para bapak-bapak, mereka tuh ada temennya itu yang ada kasus KDRT gitu lah dalam rumah tangganya. Terus itu tuh baru 2 bulan menikah dan emang terus pas gue tanya tuh dia tuh udah tahu belum sih kalau pasangannya tuh sebelumnya udah suka main tangan dan segala macamnya. Dia udah tahu kalau sifatnya dia dulu tuh sifatnya tuh kayak gitu, dan dia itu Cek lagi-lagi ya. Tapi dia berpositif thinking kalau insya Allah nanti bakalan berubah kayak gitu. Maksudnya udah kelar bahas-bahas kayak gitu, terus gue tanya sama yang udah nih para bapak-bapak itu ya sudah menikah, gimana sih kalian? Maksudnya ya beneran nggak sih itu tuh? Enggak katanya. Mereka bilang tuh itu tuh nggak akan bisa dirubah, sifat itu nggak akan bisa dirubah kecuali dianya sendiri yang pengen merubah, dan ketika itu pun mau dirubah tuh pasti ada refleks bawaan itu karena udah gimana sih ya namanya sifat dari orok, menaun lah istilahnya di dalam diri kita. Iya, di dalam diri kita tuh udah menaun dan sangat sulit untuk dihilangkan, dan apalagi cuma dengan alasan nanti
dengan alasan menikah dan kamu tuh baru ketemu misalkan beberapa tahun doang gitu, ibaratnya separuh hidupnya aja tuh nggak ada. Nggak ada Iya, seperempat aja, nggak tahu sih, ada kadang yang lama ya. kadang ada seperempatnya. Iya benar. Seperempat banget. Ya lo tadi ini berasa beli ini ya minyak di Iya. warung. Iya maksudnya iya kayak gitu, setengahnya tuh ada nggak ada, dan mereka tuh sangat yakin. Terus gue tanya-tanya kayak gitu ya, memang itu hal yang bodoh yang mungkin dipikirkan para orang-orang yang ya siapa tuh nanti dia berubah, dia akan lebih baik dari hari ini. Iya benar. Harapan adalah harapan selalu punya konsekuensi, itu berhasil atau enggak. Iya, maksudnya kita tuh siapa gitu loh. Bahkan emaknya aja mungkin yang lahirin aja tuh belum tentu bisa merubah dia, sifatnya dia Benar, sendiri benar. gitu. Kecuali ya kitanya sendiri Benar. yang merubah gitu sih, Cak. Karena kan di apa sih, di badan kita kan semua sifat itu ada, cuman kita mau mengedepankan sifat yang mana. Iya. Mau yang egoisnya kah, atau yang mau oke, gue lebih baik mengalah kah, atau apalah kayak gitu. Dan Iya. nggak semua orang sadar bahwa sifat yang kadang kita keluarin itu tuh kadang ngerugiin orang atau enggak gitu loh. Iya. Kayak balik lagi ke, kan manusia kadang ya kayak gitu ya, yang kadang tuh ngerasa gue yang bener gitu loh, gue Iya. yang tolong dong ngertiin gue. Nah sedangkan dia juga punya harapan orang untuk ngertiin dia kayak gitu, yang sama, yang dimintain harapan juga berpikiran sama. Nah. Gitu lah, akhirnya nggak ketemu lah itu ya. Itulah, Karena jangan nggak berharap sadar. pada manusia. Betul gitu. Jadi Iya. kadang komunikasi itu juga perlu, maksudnya kadang gini juga ya, walaupun komunikasi terbuka pun ketika penangkapan itu berbeda, walaupun nih kayak gue sama lo udah ngobrol tapi Nangkepnya beda. pengertiannya berbeda, itu akan tetap nggak nyambung. Bubar. Bubar gimana tuh, kayak kadang kayak kemarin kita sempat di party berapa, kita terbuka nih sama apa namanya, orang yang mungkin maybe ya udah kita ngomongin everything kayak finance segala macam. Itu pas ketika ngobrol dan ininya nggak apa namanya, maksudnya nggak nemu titik temu, maksudnya kayak gue tuh maksud dari penyampaian gue A tapi yang diterima dia B gitu, lebih parah lagi Z kan, coba kan. Itu Iya, gimana tuh gitu kan, apa namanya ya, mending hindarin sih ya menurut gue. Maksudnya kayak udah nggak ada solutif kalau kata Bukit Juma kayak gitu. Solitik. Tapi lagi-lagi memang, tapi gimana dengan satu ini Cak? Oke, kita nggak bisa merubah sifat orang, tapi kalau kita minta sama Allah gimana? Minta sama Allah. Ya kita minta sama Allah aja orang yang terbaik aja. Orang yang terbaik dan yang pantas yang kita kita minta, kita minta sama Allah itu merubah sifatnya dia. Menurut lo, that's possible or impossible? Ini di luar kekuasaan Allah ya, maksudnya Iya. ini lebih ke keyakinan kita ya. keyakinan kita, dan lebih ke ngelihat bahwa ya emang kita always doa, ikhtiar, balancing gitu. Tapi itu mungkin nggak sih menurut lo? Mungkin aja sih, Cak. Mungkin aja, karena kan ada juga ya yang misalkan berubah itu loh, kayak contohnya ini almarhum Ustadz Uje. Oh iya, that's true. Itu salah satu contoh yang ya mungkin dengan the power of kekuatan doanya Umi Pipik gitu ya. Plus emang pakai kenceng ya. Plus emang udah jodohnya gitu loh. Itu juga bakalan terjadi, gue yakin itu juga pasti terjadi ke beberapa orang, Cek. Maksudnya ya itu, cuman itu balik lagi ke keimanan seseorang, balik lagi ke keyakinan lu sama Allah. Lu tuh seyakin apa saat berdoa, Iya. saat meminta, sepasrah apa, seyakin apa, seikhlas apa gitu loh. Iya sih, kalau kita ngomong kekuasaan Iya. Allah, memang nothing is impossible, is nothing emang. Dan kalau itu yang terbaik buat kita. Kalau misalkan itu bukan, ya gue yakin sih itu Allah akan menggantinya dengan yang lebih gitu loh. Iya, Dengan cara apapun. pasti. Karena mendengar beberapa cerita, karena gue sering mendengarkan curhatan beberapa orang yang kayak membuka mata banget soal kehidupan ya. Ya kayak gitu, ada yang kayak gitu, Cek. Dia mungkin udah saking berdoanya dan dia udah pasrah nih ya, udah menerima keadaan si suaminya tuh yang kayak gitu. Qadarullah itu baru seminggu nikah kecelakaan. Maksudnya yang ada cara mabuk-mabukan, masih judi kayak gitu kan. Qadarullah itu meninggal
kecelakaan dan beberapa bulan kemudiannya itu dia ditemuin sama yang masya Allah banget. Maksudnya itu yang udah terbaik pilihan Allah. Ya itulah lagi-lagi proses hidup orang tuh beda. Iya. Kita harus itu juga ya yang apa ya yang diterapin di IQ juga ya. Kalau proses hidup orang tuh beda, jalannya orang tuh beda, suksesnya orang tuh juga dengan jalan yang berbeda gitu. Gitu, Cek. Kalau ngomongin soal itu sih ya itu tuh yakin sama Allah itu ternyata kalau dulu gue kayak ngelihatnya bahwa gue cukup mengenal Tuhan gue dengan cara gue beribadah, maksudnya kayak sholat dan just like that gitu. Tapi pas kesini kayak kita sering discuss tentang itu gitu, gue kayak makin terbuka bahwa lo netapin posisi Tuhan lo, netapin Allah itu nggak sesimpel itu, maksudnya nggak sedikit itu, dan ternyata keberadaan Allah di dalam hidup lo tuh harus benar-benar lo taruh benar-benar berdampingan dengan nafas lo gitu loh, istilahnya kayak lo sekarang nafas di otak lo apalah, lo kepikiran apa tuh langsung disambungin ke Allah gitu. Lo lagi sebahagia apapun lo lagi ngapa langsung disambungin ke Tuhan lo gitu. Kayak benang itu tuh kalau dulu gue nggak kepikiran sampai segitunya, tapi kalau sekarang tuh kayak sebisa mungkin benang itu jangan sampai putus gitu, gue jangan sampai lupa, walaupun memang kita manusia ya kadang suka gitu, dan kadang kepikiran pengen apa dan sebagainya. Memang itu ketika kita sadarin sering banget gitu kita kejadian yang ngasih kayak mungkin bahkan kan kejadian kayak gitu sering terjadi pas dari kita kecil, tapi kita nggak pernah nyadar bahwa hal itu adalah benar-benar Allah yang izinin itu terjadi dan Allah yang dengar omongan lo gitu. Padahal itu yang nggak sengaja, gimana dengan doa yang lo sengajain. Gue nggak ngerti lagi. Kadang gue mikirnya mungkin tahun ini belum, tapi kayak Allah yang selalu kita mikirnya bahwa itu akan kejadian di waktu bersamaan. Benar. Momen gitu dalam hidup. Pada saat ya tiba, dan Allah pengen kita siap dulu. Iya. Intinya tetap husnuzon ya, maksudnya jangan sampai kita juga jangan sampai memutuskan doa dan jangan sampai meng-cancel doa. Oke ya, karena udah nggak kondusif lagi, kita akhiri sampai di sini. Ditunggu di part selanjutnya. Assalamualaikum.